Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kita bersyukur kepada Allah kita masih bisa menunaikan ibadah Ramadan dengan segala keterbatasan. Semua harus kita terima apa adanya. Dan pada malam ini kita ingin membahas satu tema tentang orang yang cerdas. Selama ini kita menganggap orang itu cerdas dari sisi intelektualitas, gelar kesarjanaan, jabatan yang tinggi, dan seterusnya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadisnya mengemukakan di antaranya dua ciri orang yang cerdas. Rasulullah menyatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang dapat menundukkan jiwanya, dapat menundukkan hawa nafsunya, sehingga apa saja yang dia ingin lakukan, dia melakukannya dengan standar syariat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi. Begitu di dalam hadisnya yang lain, riwayat Tabrani, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak beriman seseorang di antara kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa, yaitu syariat Islam. Maka kalau orang sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia lakukan segala sesuatu berdasarkan ketentuan Allah, bukan asal enak, bukan asal dapat, maka dia namanya orang yang cerdas. Sekalipun dia dibilang oleh masyarakat sebagai orang yang cerdas, orang yang pinter, kalau ternyata dia tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya, dia itu orang bodoh. Disinilah bedanya persepsi kita dengan apa yang dikemukakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita boleh memenuhi apa yang kita inginkan. Kita boleh makan, kita boleh minum, tapi makan dan minumlah yang halal. Dicari dari cara yang halal. Ada halal jenisnya. Maka jangan makan sesuatu yang jenisnya memang tidak halal. Atau halal cara mendapatkannya. Meskipun barangnya halal, makanannya halal, minumannya halal, tapi kalau dapatnya dari nyolong, dari mencuri, dari korupsi, itu menjadi tidak halal. Itu orang namanya melampiaskan hawa nafsunya untuk memenuhi kebutuhan makan. Bagaimana kalau terpaksa, Pak Ustadz? Sehingga dia mencuri karena terpaksa. Sebelum mencuri, mestinya ada cara lain yang juga terpaksa. Sebenarnya nggak boleh dilakukan, tapi paling tidak lebih baik ketimbang mencuri. Apa itu? Meminta atau meminjam. Tapi jangan meminjam tapi maksudnya meminta, jangan. Kalau meminta ya meminta, meminjam ya meminjam, agar bisa beli makanan. Nah, orang jangan gampang pakai dalil terpaksa. Terpaksa ini nggak apa-apa, tidak. Terpaksa juga nggak bisa lama-lama. Maka mencuri diharamkan. Minta-minta saja diharamkan. Kecuali kalau terpaksa. Nah, terpaksa itu bukan tiap hari.
Jadi orang disebut cerdas apabila dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Contoh lain, kita ini punya hasrat seksual. Boleh nggak dilampiaskan hasrat seksual? Boleh. Kepada siapa? Kepada istri atau kepada suami. Biar supaya jadi istri, jadi suami, ya ada jalurnya, yaitu akad nikah. Misalnya anak muda bilang apa? Pak Ustadz, ini kan lagi zaman corona, penghulu nggak melayani ini sekarang. Jadi nggak bisa akad nikah. Ya akad nikah lewat penghulu, KUA mungkin tidak bisa. Tetapi akad nikah itu kan bisa dengan wali. Nanti bukunya bagaimana? Bukunya belakangan. Yang penting sahnya dulu menurut syariat. Sehingga boleh saja akad nikah itu dilangsungkan secara internal. Yang penting rukunnya terpenuhi. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada calon kedua mempelai, kemudian ada ijab dan qabul. Setelah itu dicatat, prosesi akad nikahnya dicatat sebagaimana dibikin oleh KUA selama ini, tanda tangan, kasih surat pernyataan, dikasih materai bahwa pada hari ini, hari apa, tanggal berapa, jam berapa telah berlangsung akad nikah dengan wali siapa namanya, dan seterusnya. Sehingga hawa nafsu seksual itu bisa dilampiaskan dengan cara yang benar, yaitu akad nikah. Satu-satunya jalur untuk menghalalkan seks itu ya akad nikah. Bukan suka sama suka, bukan bayar. Akad nikah saja. Nah, yang kedua, orang cerdas itu kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut. Dia beramal untuk sesudah mati. Orang kalau mati nggak berakhir begitu saja. Sesudah mati masih ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat. Dimulai dari alam kubur. Karena di alam kubur orang ingin bahagia, dalam kehidupan akhirat orang ingin bahagia, maka kebahagiaan itu kalau orang mati membawa amal yang soleh. Masalah-masalah sudah dia selesaikan. Maka sebelum kita mati, selesaikan masalah-masalah. Apa itu? Taubat. Orang kalau udah mati, udah taubat ya, itu yang bagus. Jangan mati bawa dosa. Apalagi udah bayar utang kalau punya utang. Pada punya utang apa enggak? Kelihatan dari mukanya. Muka orang utang kelihatan enggak? Kelihatan. Yang tidak utang juga mukanya kelihatan. Nah, jadi utang dibayar sebelum mati. Jadi jangan mati bawa masalah. Amanah sudah ditunaikan. Jadi enak hidup. Enak itu mati kalau kita mati tidak bawa masalah, tapi mati bawa amal yang soleh. Nah, itu namanya orang beramal untuk sesudah mati. Maka di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 itu disebutkan, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, hendaklah dia beramal amal yang soleh. Dalam beramal soleh itu jangan mensekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun juga. Begitu orang cerdas. Orang cerdas itu beda dengan orang pintar yang selama ini kita anggap. Orang cerdas itu dia dapat mengendalikan hawa nafsunya dan dia beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Ini merupakan sesuatu yang harus mendapat perhatian kita semua, sehingga amal soleh nggak bisa kita tawar-tawar. Dengan amal soleh itulah kita nanti akan menghadap Allah menjadi bekal. Maka di dalam beramal soleh ada prinsipnya. Prinsipnya itu
ikhlas karena Allah. Lakukan segala sesuatu ikhlas karena Allah. Jadi ringan apa yang harus kita lakukan, meskipun sebenarnya berat kalau ada keikhlasan. Yang kedua, amal soleh itu prinsipnya lakukan dengan cara yang benar. Jangan dengan cara yang salah, cara yang benar. Yang ketiga, tujuannya untuk cari ridho Allah, bukan ridho orang, bukan ridho manusia. Manusia ridho, ya alhamdulillah. Orang nggak suka itu bukan urusan kita. Kita yang penting ridho Allah. Lalu beramal soleh itu harus kita segerakan. Jangan suka ditunda-tunda. Kadang kita suka menunda. Masih ada besok, masih ada minggu depan, masih ada bulan depan, masih ada tahun depan. Jangan ditunda-tunda. Sebab kita tidak tahu, namanya umur, kita tidak tahu. Umur orang lain atau umur kita. Maka segera lakukan apa yang harusnya kita lakukan. Kalau kita lagi puasa, kita akan berbuka. Berbuka puasa itu disebut takjil. Disebut takjil. Takjil itu artinya segera, menyegerakan. Kenapa harus disegerakan? Karena udah waktunya. Jadi apa yang sudah waktunya harus segera kita lakukan. Jangan belum waktunya dilakukan. Belum waktunya dilakukan tuh bagaimana? Ya misalnya 11:30 sudah sholat zuhur, padahal belum masuk waktu. Ada orang melihat, hebat banget tuh orang. Kenapa? Soleh banget ya. Soleh kenapa? 11:30 orang-orang belum sholat zuhur, dia udah sholat zuhur. Ya, itu mah bukan soleh, itu masalah. Jadi lakukan amal soleh sesegera mungkin, jangan ditunda. Nah, yang terakhir, beramal soleh itu jangan merasa udah banyak. Meskipun kata orang amal soleh kita banyak, kitanya tidak boleh merasa sudah banyak. Kita merasa masih sedikit, sehingga kita akan terus memperbanyaknya. Tapi kalau orang sudah merasa banyak, ya akhirnya dia malas. Pahala itu ada hitungan-hitungannya. Biarlah itu urusan Allah yang menghitung, kita mah nggak usah menghitung. Pahala saya banyak banget Pak Ustadz. Banyak dari mana? Kalau bulan puasa kan saya baca Quran, hatam lagi. Kata Ustadz kan kalau baca Quran pahalanya 10 kebajikan. Bulan Ramadan dilipat gandakan. Nah kalau 10 kebajikan saja, alif lam mim 3 huruf, wah itu saya hatam berapa huruf, kan banyak itu. Pahala saya udah nggak kehitung banyaknya. Jangan begitu. Dosa nggak pernah kita hitung. Maka kalau pahala kita hitung, akhirnya kita jadi malas memperbanyaknya. Anggap aja kita belum banyak pahala. Nah ini, jangan suka merasa sudah banyak, karena kita memang harus terus memperbanyaknya. Inilah orang cerdas. Mudah-mudahan kita termasuk kategori orang yang cerdas. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.